Krisis datang, dan yang paling berbahaya dari krisis bukanlah peristiwanya, tapi ketidaksiapan kita menghadapinya. Coba bayangkan ini. Suatu pagi kamu bangun seperti biasa. Kamu buka HP, lihat berita, harga kebutuhan naik, bensin naik, nilai mata uang melemah, orang-orang mulai panik, antrian panjang di minimarket, barang mulai langka. Dan yang lebih mengejutkan, uang yang kamu pegang sekarang tiba-tiba terasa tidak cukup. Bukan karena kamu boros, tapi karena nilainya turun. Itu bukan skenario film. Itu sudah pernah terjadi dan bisa terjadi lagi. Masalahnya, kebanyakan orang baru sadar setelah semuanya terlambat. Hari ini, saya ingin kamu benar-benar memperhatikan, karena video ini bukan sekadar informasi. Ini soal persiapan. Kalau krisis benar-benar datang, apa yang harus kamu beli sebelum semuanya hilang dari pasaran? Kita mulai dari yang paling penting. Pertama, kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Saat krisis terjadi, hal pertama yang berubah adalah distribusi. Barang sebenarnya masih ada, tapi tidak sampai ke tangan kamu. Itu kenapa makanan tahan lama jadi sangat penting. Bukan sekadar mie instan, tapi juga beras, gula, minyak, dan bahan pokok lain yang bisa disimpan lama. Kenapa? Karena saat panic buying terjadi, stok di toko bisa habis dalam hitungan jam. Dan yang sering terjadi, harga melonjak berkali-kali lipat. Orang yang siap tidak panik. Orang yang tidak siap terpaksa membeli dengan harga apapun. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi yang mana? Kedua, air bersih. Ini sering diremehkan, padahal ini yang paling vital. Kalau distribusi terganggu, air bisa jadi lebih berharga daripada uang. Makanya banyak orang di negara maju sekalipun selalu punya cadangan air minimal untuk beberapa hari. Bukan karena mereka paranoid, tapi karena mereka realistis. Krisis tidak memberi waktu untuk berpikir, hanya yang sudah siap yang bisa tetap tenang. Ketiga, alat pendukung survival sederhana. Seperti senter, baterai, power bank, kompor portable, atau bahkan obat-obatan dasar. Kenapa ini penting? Karena saat sistem terganggu, hal kecil bisa jadi masalah besar. Bayangkan listrik padam selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Handphone mati, komunikasi terputus. Di titik itu, teknologi canggih tidak berguna kalau kamu tidak punya cadangan sederhana. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, tapi justru paling krusial. Keempat, aset yang tahan krisis. Ini yang membedakan orang yang sekadar bertahan dengan orang yang tetap kuat bahkan saat krisis. Karena saat krisis terjadi, uang kertas bisa kehilangan nilainya. Tapi aset tertentu justru naik nilainya. Dan yang paling terbukti sepanjang sejarah adalah emas. Kenapa emas? Karena emas tidak bisa dicetak seperti uang. Nilainya tidak bergantung pada kebijakan pemerintah. Dan selama ratusan tahun, emas selalu menjadi pelindung kekayaan. Saat mata uang jatuh, emas tetap berdiri. Saat inflasi tinggi, emas justru naik. Ini bukan opini, ini fakta sejarah. Makanya banyak orang kaya diam-diam menyimpan emas. Bukan untuk gaya, tapi untuk perlindungan. Dan yang menarik, di video ini kamu mungkin sudah melihat ada keranjang emas. Itu bukan sekadar properti. Kalau kamu serius ingin melindungi nilai uang kamu bisa langsung cek dan beli logam emas batangan di keranjang tersebut. Karena saat krisis benar-benar datang, emas bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Sekarang, coba kita jujur. Kebanyakan orang tahu tentang emas, tapi kenapa mereka tetap tidak punya? Karena mereka merasa nanti saja. Dan kata nanti itulah yang paling mahal. Karena krisis tidak pernah datang dengan pemberitahuan, dia datang tiba-tiba. Dan saat itu terjadi, harga emas biasanya sudah melonjak. Orang yang menunda harus membeli di harga tinggi, atau lebih parah, tidak kebagian sama sekali. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau menunggu sampai harga naik? Atau kamu mulai sekarang saat masih relatif stabil? Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu lebih serius daripada kebanyakan orang. Dan saya ingin kasih sesuatu untuk kamu. Kalau kamu merasa konten seperti ini membuka cara berpikir kamu, bantu channel ini dengan subscribe sekarang. Karena saya akan terus bahas hal-hal penting yang jarang dibicarakan, tapi sangat berdampak untuk masa depan kamu. Dan percaya atau tidak, keputusan kecil seperti subscribe channel yang tepat bisa mengubah cara kamu melihat dunia. Sekarang kita lanjut ke hal berikutnya. Kelima, diversifikasi tempat menyimpan nilai. Kesalahan terbesar saat krisis adalah semua disimpan dalam satu bentuk. Misalnya, semua dalam uang tunai,
atau semua dalam satu aset saja. Padahal saat krisis, yang bertahan adalah yang fleksibel. Sebagian uang tunai tetap penting untuk kebutuhan cepat, tapi sebagian lainnya harus dialihkan ke aset yang lebih stabil, seperti emas tadi. Karena saat sistem keuangan terguncang, kamu butuh sesuatu yang tetap punya nilai, bahkan tanpa sistem. Itulah kekuatan emas. Dia tidak butuh bank, tidak butuh listrik, tidak butuh internet. Nilainya diakui di mana saja. Sekarang, bayangkan ini. Jika suatu hari ATM tidak bisa diakses, bank tutup sementara, dan transaksi digital terganggu, apa yang bisa kamu gunakan? Itulah kenapa orang yang paham selalu punya plan B. Dan seringkali plan B itu adalah emas. Keenam, mental preparedness. Ini mungkin tidak bisa dibeli, tapi sangat menentukan. Karena saat krisis, bukan hanya ekonomi yang terguncang, tapi juga emosi. Orang panik, orang takut, dan orang yang tidak siap secara mental akan membuat keputusan buruk. Membeli di harga tinggi, menjual di harga rendah, atau bahkan kehilangan semuanya karena panik. Sebaliknya, orang yang sudah mempersiapkan diri bisa tetap tenang karena mereka tahu mereka sudah siap. Dan ketenangan itu sangat mahal saat krisis. Sekarang, saya ingin kamu berhenti sebentar dan pikirkan ini. Kalau krisis benar-benar terjadi minggu depan, apakah kamu sudah siap? Atau kamu masih berharap semuanya akan baik-baik saja? Karena harapan bukan strategi. Persiapan adalah strategi. Dan video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata bahwa dunia tidak selalu stabil. Dan yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya yang lebih dalam lagi tentang bagaimana cara kamu melindungi diri dari dampak krisis yang lebih besar dan kesalahan fatal yang harus kamu hindari. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering diabaikan. Tapi, justru menjadi penentu apakah kamu akan bertahan atau justru terpukul paling keras saat krisis terjadi. Ketujuh, hindari jebakan utang saat krisis. Ini sangat penting. Karena saat kondisi normal, utang mungkin terasa ringan, cicilan masih bisa dibayar, penghasilan masih stabil. Tapi saat krisis datang, semuanya berubah. Penghasilan bisa turun, bahkan hilang. Sementara cicilan tetap berjalan. Dan di titik itu, utang berubah dari alat bantu menjadi beban yang menekan. Banyak orang jatuh bukan karena tidak punya uang, tapi karena terlalu banyak kewajiban. Jadi mulai sekarang, kalau kamu punya utang konsumtif, mulai pikirkan cara untuk menguranginya. Karena saat krisis datang, ruang bernafas itu sangat berharga. Kedelapan, jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Ini kesalahan yang sangat umum. Orang merasa aman karena punya pekerjaan tetap. Padahal saat krisis, tidak ada yang benar-benar aman. Perusahaan bisa melakukan efisiensi, pemotongan gaji, bahkan PHK. Dan kalau itu terjadi, kamu harus punya alternatif. Tidak harus langsung besar, tapi setidaknya ada sumber lain yang bisa membantu. Bisa dari bisnis kecil, freelance, atau bahkan skill yang bisa kamu monetisasi. Karena di masa sulit, fleksibilitas adalah kekuatan. Kesembilan, jangan menunda keputusan penting. Ini yang sering jadi penyesalan terbesar. Orang sudah tahu harus melakukan sesuatu, tapi mereka menunda. Menunggu waktu yang lebih tepat. Menunggu kondisi yang lebih jelas. Padahal saat semuanya sudah jelas, biasanya sudah terlambat. Contohnya, emas. Saat kondisi masih stabil, orang berpikir, nanti saja. Tapi saat krisis mulai terasa, harga naik. Dan saat semua orang sadar, stok mulai terbatas. Itu pola yang selalu berulang. Dan yang diuntungkan, selalu yang bergerak lebih dulu. Makanya, kalau kamu sudah sampai di titik ini dalam video, kamu sebenarnya sudah selangkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Sekarang, tinggal satu hal. Apakah kamu akan bertindak atau hanya sekedar tahu? Karena pengetahuan tanpa aksi tidak mengubah apapun. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih strategis. Ke-10, pahami perbedaan antara harga dan nilai. Ini penting. Saat krisis, harga bisa berubah sangat cepat, tapi nilai tidak selalu ikut berubah. Contohnya, uang. Secara nominal, jumlahnya tetap sama, tapi nilainya turun karena inflasi.
Sebaliknya, emas, harganya mungkin naik, tapi sebenarnya yang terjadi adalah dia mempertahankan nilai aslinya. Itulah kenapa orang yang paham tidak melihat emas sebagai mahal, tapi sebagai alat untuk menjaga nilai. Dan di saat seperti krisis, itu sangat penting. Bayangkan kamu menyimpan uang selama bertahun-tahun, lalu dalam waktu singkat, nilainya tergerus. Itu bukan karena kamu salah menyimpan uang, tapi karena kamu tidak melindunginya. Dan disinilah peran aset seperti emas menjadi sangat relevan. Kalau kamu lihat lagi, keranjang emas di video ini bukan sekedar pajangan. Itu adalah pengingat bahwa kamu punya pilihan untuk mulai melindungi nilai uang kamu sekarang juga. Kamu tidak harus langsung besar, tidak harus langsung banyak, tapi yang penting, mulai dulu. Karena yang paling sulit bukan membeli emas, tapi memutuskan untuk mulai. Ke-11, siapkan skenario terburuk. Bukan untuk takut, tapi untuk siap. Karena orang yang hanya berharap yang terbaik, biasanya tidak siap saat yang terburuk datang. Coba pikirkan ini. Apa yang akan kamu lakukan kalau penghasilan berhenti selama 3 bulan? Harga kebutuhan naik 2 kali lipat. Akses ke uang jadi terbatas. Kalau kamu belum punya jawabannya, berarti kamu belum benar-benar siap. Dan tidak apa-apa, karena kesadaran itu adalah langkah pertama. Sekarang, kamu bisa mulai membangun strategi, sedikit demi sedikit. Yang penting, bergerak. Ke-12, lingkungan dan informasi. Saat krisis, informasi menjadi sangat berharga, tapi juga sangat berbahaya. Karena banyak informasi yang memicu panik. Makanya, penting untuk mengikuti sumber yang tepat, yang tidak hanya memberi berita, tapi juga memberi perspektif. Dan kalau kamu merasa channel ini membantu kamu berpikir lebih jernih, pastikan kamu sudah subscribe. Karena ke depan, saya akan terus bahas strategi bertahan, bahkan berkembang di situasi sulit. Dan kamu tidak mau ketinggalan itu. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir yang sangat penting. Ke-13, bertindak sebelum mayoritas orang sadar. Ini adalah kunci utama. Dalam setiap krisis, mayoritas orang selalu terlambat. Mereka baru bergerak saat semua orang sudah bergerak. Dan di titik itu, peluang terbaik sudah lewat. Harga sudah tinggi, stok sudah terbatas, pilihan sudah sedikit. Sebaliknya, orang yang bergerak lebih awal punya banyak pilihan. Harga masih masuk akal, dan mereka bisa mempersiapkan diri dengan tenang. Jadi sekarang, kembali ke kamu. Setelah menonton video ini, kamu mau jadi yang mana? Yang tahu tapi tidak melakukan apa-apa? Atau yang mulai bergerak meskipun kecil? Karena keputusan itu akan menentukan posisi kamu saat krisis benar-benar datang. Dan ingat, krisis bukan soal jika, tapi soal kapan. Dan saat itu terjadi, kamu akan bersyukur karena sudah mulai hari ini, atau menyesal karena menunda. Pilihan itu ada di tangan kamu. Dan kalau kamu ingin mulai dari langkah yang paling sederhana, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Keranjang emas di video ini bukan sekedar simbol. Itu adalah langkah nyata yang bisa kamu ambil sekarang juga. Karena di dunia yang tidak pasti, satu hal yang pasti adalah pentingnya bersiap sebelum terlambat. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan berhenti di sini. Subscribe sekarang dan jadi bagian dari orang-orang yang memilih untuk siap, bukan panik. Karena di masa depan, yang bertahan bukan yang paling kuat, bukan juga yang paling pintar, tapi yang paling siap.